yang dirahmati Allah, kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saya izin share screen dulu ya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang keutamaan ilmu ya, maka kita harus merujuk pada ayat tentang tujuan diciptakannya manusia ya. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan nanti 31 ya sampai 34. Di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dulu pernah berfirman kepada para malaikat bahwasanya ya, di surah Al-Baqarah 30 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Nah, maka ayat ini sebetulnya menjadi jawaban atas pertanyaan banyak manusia di setiap zaman. Apa maksud dan tujuan diciptakannya manusia? Ya. Nah, maka jawabannya adalah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di muka bumi. Apa itu khalifah? Berasal dari kata kholaf ya. Kholafa artinya itu kan secara bahasa belakang, di belakang, di punggung. Maka khalifah adalah sesuatu yang mengikuti di belakang. Artinya dia mengikuti sesuatu yang ada di depannya. Karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu wafat, tutup usia, kembali ke haribaan Allah, lalu diganti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Khalifatur Rasulillah. Ya, Khalifatur Rasulillah. Nanti khalifah-khalifah ini punya gelar masing-masing. Nah, setelah Abu Bakar itu kan ada Umar. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an itu gelarnya Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Nah, karena hari ini kita mengkaji antara hubungan antara manusia dengan pentingnya keilmuan, ilmu ya. Jadi manusia sebagai makhluk pembelajar, maka kita mencoba untuk mengungkap di balik tujuan diciptakannya manusia nanti ada terkait dengan keistimewaan ilmu. Nah, qalu ya, di sini malaikat merespon apa yang Allah firmankan. Jadi kita lihat di sini dijadikannya manusia berada di bumi itu bukan semata-mata karena kesalahan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi ya. Keberadaan manusia di muka bumi itu bukan semata-mata karena kesalahan ayahanda Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Bukan karena mereka melanggar lalu kita jatuh ke bumi seperti anggapan orang Yahudi dan Nasrani. Berarti mafhum mukhalafahnya, fikih terbaliknya, kalau Adam dan Hawa ya ibunda dan ayahanda kita ini alaihi wassalam itu tidak melanggar, maka kita sekarang hidup di surga, begitu. Itu bukan pemahaman yang benar. Ya. Nah, Ibu dan Bapak boleh merujuk pada kalimat ini ja'ilun fil ardi. Jadi memang kita berada di bumi itu sudah merupakan grand design ya, atau tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk hidup di bumi. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu disimpan di surga itu sebagai apa ya? Sebagai pemberian ya dari Allah berupa imbalan kebaikan karena Adam sudah menuntut ilmu dengan susah payah. Nanti kan di ayat 31-nya dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, begitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah menyebutkan adanya tujuan maksud yang maha berkehendak untuk menciptakan khalifah di muka bumi yang bernama manusia.
maka malaikat merespon. Lihat, tidak semua jawaban itu jelek ya. Jadi kalau misalkan kita menjawab, mengkritik, merespon kepada atasan begitu, tidak semuanya jelek. Karena apa yang diajukan oleh para malaikat ini adalah merupakan respon yang baik, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, tidak stabil ini koneksinya. Jadi ketika malaikat merespon ya firman Allah tersebut, ini kita harus ada yang diluruskan. Bukan berarti ya sebelum diciptakannya Nabi Adam itu sudah ada manusia, bukan begitu. Kan ada orang mengatakan, kenapa malaikat tahu bahwa manusia itu akan merusak dan mengalirkan darah? Berarti sebelum Adam itu ada manusia, begitu ya? Itu anggapan yang tidak benar. Lalu kenapa malaikat bisa tahu? Di sini Bapak Ibu lihat, kalau ayat Quran dimulai dengan kata id, itu Allah mengingatkan kejadian yang hanya diwakili adegan-adegan tertentunya saja, ya, di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi ada ayat dimulai panjang, lalu Al-Quran mencoba untuk mengambil adegan yang pentingnya saja. Artinya tidak semua dialog itu disajikan di sini. Nah, jadi bukan artinya malaikat berkata seperti itu adalah yang direkam oleh Quran itu tidak semuanya di ayat ini. Maka sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan khalifah itu, yaitu penciptaan manusia. Seperti apa manusia itu? Oh, manusia itu makhluk yang terdiri dari nafas jiwa ya, yang digerakkan dengan ruh, lalu nanti dibungkus dengan jasad. Dia memiliki free will atau kehendak bebas ya. Dia punya hati untuk berperasaan, dia punya akal untuk berpikir, lalu dia dengan akal itu akan berkehendak bebas, bisa taat, bisa maksiat. Ini makhluk yang baru yang tidak dikenal ya oleh para malaikat. Bahkan kerusakan di muka bumi, makhluk yang akan merusak saling. Jadi ungkapan ini ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah ringkasan daripada dialog antara Allah dengan malaikat. Maka ketika Allah mengatakan seperti itu, artinya sudah dijelaskan manusia itu makhluk seperti apa. Nah, lalu malaikat mencoba untuk merespon. Kalau makhluknya seperti itu, punya kehendak bebas, berbeda dengan kami, kata malaikat, maka akan merusak, berpotensi merusak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Ya. Ini apa jawaban yang membuat seorang Profesor Jeffrey Lang ya, ahli matematika dari Amerika Serikat takjub. Katanya, kenapa Tuhan di dalam Al-Qur'an itu terlihat seperti sosok yang cerdas, gitu ya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi dengan ungkapan ini a'lamu ma la ta'lamun, Allah seolah-olah menjawab menurut Profesor Jeffrey Lang ya, ahli matematika dari Amerika Serikat itu, Allah sedang mengatakan, saya tahu betul apa yang saya lakukan. Artinya Allah mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat. Bahwa penciptaan khalifah itu bukan sesuatu yang buruk begitu ya. Padahal malaikat sudah menyodorkan jasanya di sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Padahal kami selalu mengkuduskanmu, menyanjungmu, ya. Biarkan kami saja yang menjadi khalifah di muka bumi begitu. Nah, maka ungkapan Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan Allah tahu apa yang sedang ia kerjakan? Ternyata terlihat dari tindakan Allah selanjutnya. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikat. Lalu Allah mengajarkan Adam alaihissalam ilmu yang paripurna ya. Paripurna ini lihat dari kalimatnya allama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Al-Qur'an menyebut kata ain lam mim alima ya, arti apa kosakata asal itu alima suka diartikan mengetahui
Nah, di dalam bahasa Arab itu mengetahui ada dua macam, ya. Ada alima ini, ada juga arofa. Apa bedanya? Kalau alima, idrokul kulli, mengetahui keseluruhan. Kalau arofa, idrokul juz'i, mengetahui sebagian. Di dalam ilmu akidah, ya, ketika membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalimat yang digunakan adalah ma'rifah, artinya idrokul juz'i, mengenal sebagian. Bapak dan Ibu tidak akan mengenal Allah secara keseluruhan kan? Kita mengenal hanya A, B, C, D saja yang ada di dalam Quran, yang ada di dalam hadis, misalkan. Sisanya kita tidak kenal. Tidak tahu Allah dari mana, seperti apa. Kan ada juga ranah yang tidak boleh difikirkan. Itulah arafah, ya. Ta'aruf juga dari situ, ya, mengenal sebagian, ya. Masa-masa ta'aruf itu masa mengenal sebagian. Tetapi jika alima, maka itu artinya adalah mengetahui secara keseluruhan. Jadi Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu yang paripurna. Makanya tidak boleh mengatakan Adam tidak tahu listrik, gitu ya. Itu menghina Nabi dan menghina Allah, gurunya secara langsung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini disodorkanlah Adam kepada malaikat supaya Allah memperlihatkan makhluk yang baru ini memiliki kelebihan dibanding malaikat, yaitu memiliki pengetahuan. Di sini kita bisa mendapatkan isyarat bahwa ilmu adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia. Manusia menjadi mulia, menjadi rendah, menjadi soleh, menjadi durhaka, ya, menjadi taat, menjadi maksiat itu karena ilmunya, karena pemahamannya. Ingat, Bapak, Ibu, tidak ada orang yang soleh, orang yang taat, kecuali dia punya ilmu, ya, kecuali dia paham. Kenapa? Karena pemahaman adalah induk daripada kepatuhan. Jadi pemahaman, ya, pengetahuan itu induk daripada kepatuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat ada orang yang tidak patuh dalam beragama, lalu kita paksa untuk taat, kita paksa untuk soleh, yang ada dia malah berontak atau nanti sembunyi-sembunyi. Misalkan ada orang tidak saum, lalu kita hukum, ya, paksa untuk saum, tidak akan bisa menjadi soleh, menjadi mau melaksanakan saum. Yang ada dia nanti sembunyi-sembunyi, ya, melanggarnya itu jadi bersembunyi. Tidak, untuk membuat orang yang tidak taat menjadi taat, itu kuncinya adalah pada pemahaman, ya. Pemahaman. Jadi pemahaman adalah induk daripada kepatuhan. Nah, kemudian di sini kita lihat malaikat tidak memberanikan diri untuk berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam, membahas keilmuan yang sudah diajarkan oleh Allah itu. Malaikat dengan tawadu mengatakan, subhanakala ilma lana illa ma'alam tanah, innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau maha pemilik ilmu, engkau maha bijaksana. Kami malaikat ini tahu sesuatu itu engkau ajarkan. Sedangkan tidak semua diajarkan kepada malaikat, tetapi kepada Nabi Adam semuanya diajarkan. Itu bisa terlihat dari isyarat kalimat allama Adam wa allama Adam al asma'akullah. Nah, setelah itu Nabi Adam yang dibiarkan untuk melakukan pertunjukan, ya, ditunjukkanlah ilmu-ilmu yang luas. Adam menjelaskan, ya, dan malaikat semuanya kagum dengan ilmu Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa namanya? Alam aqul lakum, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang malaikat tampakkan dan malaikat sembunyikan ini, ya? Yang ditampakkan adalah hanya sebatas tadi pengajuan keberatan kepada Allah, ya, pengajuan keberatan kepada Allah bahwasanya manusia itu pasti tidak mungkin bisa menjadi khalifah. Tetapi apa yang disembunyikan, ya, oleh malaikat yaitu mereka memang tidak percaya bahwa makhluk seperti ini, ya, bisa menjadi khalifah, diragukan, ya. Ayahanda kita dulu diragukan. Nah, setelah itu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu.
Saya cukupkan sampai di sini ya. Karena nanti pembahasan iblis itu pembahasan yang beda lagi. Nah, maka malaikat disuruh sujud kepada Adam. Mereka semua sujud. Coba perhatikan Ibu di sini Bapak. Yang asalnya malaikat itu meragukan Adam, sekarang jadi mau bersujud. Sujud di sini artinya menghormati, mengayomi, ya, membantu Adam untuk mencapai jiwa paripurna. Ya, jiwa paripurna. Nah, apa yang membedakan malaikat itu asalnya meragukan menjadi menghormati? Jawabannya adalah al-ilmu. Jawabannya adalah ilmu. Jadi mulia dan hinanya manusia disebabkan ilmunya, begitu ya? Disebabkan ilmunya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan fasilitas hidup oleh Allah. Lalu kita juga diberikan kemampuan untuk mencari ilmu. Lalu kita juga diberikan petunjuk. Maka fasilitas hidup yang diterima harus bisa menjadikan kita untuk paham, ya, untuk mengetahui bagaimana petunjuk itu. Inilah makna daripada ungkapan Bismillahirrohmanirrohim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman, kata Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari, ketika membahas rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu dibagi 100 bagian. Ya, ja'alallahu rahmatan, kata Nabi, mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya menjadi 100 bagian, begitu ya. Fanazala ilal ard, kemudian diturunkan ke bumi jumlatan wahidatan, atau ya juz'an wahidan, ya, satu bagian saja. Lihat, dari 100 diturunkan ke bumi satu bagian. Famin dzalikal juz'i yatarohamul khalqu, kata Nabi. Maka dari yang 1% itu makhluk-makhluk hidup semuanya. Saling hidup, saling mengasihi, menyayangi, semuanya hidup ini makhluk. Bayangkan 1%. Nah, kata para ulama, 1% dari rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itulah Ar-Rahman. Maka baca, lihat surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman mengajarkan kita untuk bertafakur, memikirkan segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, jin juga, kemudian alam, ya, binatang, tumbuhan, semua dapat, bukan hanya untuk manusia saja, makhluk lain juga dapat. Lalu bukan hanya untuk yang beriman saja, orang kafir juga dapat. Tidak serta-merta karena dia kufur, lantas makan itu jadi tidak enak, tidak begitu. Nanya cina ngaliwat teh enak, pahit, bapak mah ngaliwat teh, udah maneh mah kafir atuh. Nah, tidak begitu kan. Jadi Ar-Rahman adalah nikmat yang Allah berikan. Lihat Bapak Ibu, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, rahmatnya itu satu saja, 1%. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ini diputar oleh Allah. Manusianya terus bertambah. Manusia kan terus bertambah. Nah, pertanyaannya, kalau konsumsinya tetap, tapi orang yang menerimanya terus bertambah, lama-kelamaan nanti cukup tidak? So, konsumsinya tetap 1%. Orang yang menerimanya terus bertambah. Dari berdua, Adam dan Hawa, sekarang sudah 6 miliar orang itu, ya. Nah, maka kalau terus dibiarkan begini, cukup tidak nanti konsumsinya? Jawabannya tentu saja tidak akan cukup. Lalu bagaimana solusinya, ya, konsekuensinya bagaimana? Maka konsekuensi logis daripada konsumsi yang hanya 1% ini, rahmat Allah Ar-Rahman untuk bisa mencukupi jumlah manusia yang terus bertambah, maka harus manusia itu terus mengecil, ya. Jadi ukurannya terus mengecil. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta, kalau satu hasta itu setengah meter, 60 hasta itu berarti 30 meter. Bayangkan manusia
tingginya 30 meter, itu isi perutnya sebesar apa? Ya, sekali makan harus berapa banyak begitu. Itu baru satu, sekarang 6 miliar. Jadi tidak mungkin bisa cukup, makanya manusia harus terus mengecil begitu ya, supaya nanti rahmatnya cukup. Nah, itu Ar-Rahman. Setelah kita mendapatkan nikmat Ar-Rahman, fasilitas untuk hidup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk berilmu, Bapak Ibu. Kita sudah diberikan potensi keilmuan. Nah, ini lihat ya. Potensi keilmuan itu bisa dilihat Bapak ini ya, manusia dan keutamaan ilmu. Sebentar. Nah, potensi keilmuan. Ya. Jadi Al-Qur'an menyebut manusia dengan lafaz insan. Ya, insan, insu, anas. Ketika tiga lafaz ini disebutkan, maka kita bisa tarik ya akar katanya dari hamzah nun sin. Lalu manusia juga disebut bashar. Ini dari ba syaro ya, beda lagi akar katanya. Apa bedanya? Kalau dari hamzah nun sin itu maknanya bermacam-macam. Imam Ibnu Mandur di dalam kitabnya yang masyhur Lisanul Arabi, Kamus Bahasa Arab, menjelaskan kalau manusia disebut insan, insu, anas. Contoh insu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu insu. Insan, hal ata alal insani hinu minad dahri. Surah Al-Insan, itu insan. Anas, kul a'udzu birabbin nas. Itu anas ya. Kalau disebut dengan ungkapan seperti itu, kata Imam Ibnu Mandur, manusia sedang disoroti aspek intelijensitasnya, aspek apa intelektualnya, potensi berpikirnya, ya. Karena anasa artinya abesoro melihat, alima mengetahui, istadana berbudi pekerti, minta izin. Jadi makhluk yang bisa melihat, baik itu nazoro melihat dengan mata fisik. Lihat nazar itu afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, kan begitu. Jadi melihat secara langsung fisik. Beda dengan ro'a. Ro'a itu melihat dengan ilmu. Nabi mengatakan, "Solu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Itu tidak mungkin dengan mata kepala langsung. Maka kita mempelajari Nabi ya, bagaimana Nabi sholat dengan ilmu. Oh, takbirnya begini, takbir ya, rukunya begini. Itu ro'a. Nah, manusia adalah makhluk yang bisa nazar, bisa ro'a. Artinya abesor. Ketika disebut keduanya, ya dipakai istilah abesor begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian manusia juga alima. Tadi sudah Adam. Itu makhluk yang mampu mengetahui sampai paripurna. Lalu ilmunya itu mendorongnya menjadi makhluk yang berbudi pekerti, istadzana minta izin, ya. Nah, ada kemungkinan makna yang lain ketika nunnya dibaca kasroh. Kalau tadi anasa, ya, akar katanya sekarang anisa, akar katanya itu. Bukan anisa perempuan, ini hamzah nun sin, nunnya di kasroh, anisa, gitu ya. Ini artinya jinak, ramah, ya, ramah dalam pergaulan. Jadi manusia itu makhluk yang anis. Orang Arab suka mengatakan hayawanun anisun, hewan yang ramah, jinak. Hewan yang hidup bersama manusia begitu. Seperti kucing, burung, ikan, itu hayawanun anisun, ya. Nah, atau juga Imam Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa manusia disebut insan bisa jadi dari kata nasia, artinya lupa. Ingat saja kalau sahur orang bahasa Sunda mah nasia poho gitunya. Nah, nasia poho itu memang nasia itu lupa. Nah, dari kata ini manusia disebut insan menunjukkan bahwa dia makhluk yang mempunyai daya nalar, berpikir, ya, bisa mencari data, melihat, bisa dengan mata fisik, bisa dengan ilmu mata batin. Kemudian dia bisa mengetahui sampai ke tingkat paripurna, lalu dia beradab, berbudi pekerti yang baik dengan ilmunya, karena bohong ilmu tanpa amal itu, ya. Lalu dia ramah dalam pergaulan meskipun kadang suka lupa.
Gitu. Nah, tapi ketika manusia disebut secara fisik, itu ungkapannya bashar, ya. Karakternya 3 nih, tercipta dari tanah, butuh makan dan minum, mustahil hidup tanpa makan dan minum, kemudian pasti mengalami kematian. Ketika manusia disebut bashar, Allah sedang menyoroti sisi fisikalitasnya, begitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu kembali ke masalah rahmat Allah tadi. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, lalu kita dituntut untuk memahami, untuk apa rahmat itu? Ar-Rahman, 1% dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat untuk semua makhluk, ya, binatang, tumbuhan, semuanya kebagian, jin kebagian, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semuanya. Lalu bukan hanya yang beriman, tapi juga yang kufur juga kebagian. Nah, sedangkan kita di bumi ini dituntut untuk beribadah. Mustahil tanpa ilmu. Disinilah urgensitas ya ilmu itu. Karena manusia mau beribadah. Ibadah ini kita mau meraih rahmat Allah yang sisanya itu. Yang masih disimpan oleh Allah. Karena Nabi mengatakan, maka disimpan di sisinya. Ya, kalau 1% tadi dibagikan, 99% disimpan di sisinya. Maka yang 99% itulah Ar-Rahim. Ya, itu Ar-Rahim. Kata Imam Ibnu Abbas di dalam satu riwayat, Ar-Rahim hiya al-jannah. Ar-Rahim itu surga, Bapak Ibu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu Allah yang Maha Pengasih memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Lihat surat Ar-Rahman. Ya, apa saja Ar-Rahman itu? Itulah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. 1% saja. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah menyimpan kasih sayang hanya untuk orang yang mau beriman, berilmu, beramal, begitu. Itu mah Ar-Rahim. Lihat keunikan jumlahnya. 1 Ar-Rahman, 99 Ar-Rahim. Ini sama dengan jumlah dzikir kita setelah selesai sholat. Kata Nabi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jumlah 99. Memang ini untuk bekal di akhirat, untuk masuk surga. Lalu dipungkas dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali menjadi 100. Maka ungkapan la ilaha illallah ini representasi dari Ar-Rahman, ya. Nikmat yang Allah bagikan kepada seluruh dunia. Siapa saja yang di dunia ini masuk Islam, lalu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya, maka kata Nabi, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surga. Nah, sekarang manusia tanpa ilmu, bagaimana beribadah? Kalau manusia beribadah tanpa ilmu, artinya mengikuti ketidaktahuan. Kalau beribadah mengikuti ketidaktahuan, yang muncul cuma 3. 1, musyrik. 2, tahayul. 3, khurafat, begitu. Itu akibat beribadah mengikuti ketidaktahuan. Jadi bagaimana kita sudah diberi Ar-Rahman sebagai fasilitas hidup, rezeki ini semua. Lalu kita ingin mencapai Ar-Rahim. Harus dengan ilmu, kan? Bagaimana caranya belajarnya itu? Kalau tidak demikian, maka kita tidak tahu seperti apa Ar-Rahim itu. Bagaimana cara meraihnya? Kita tidak diberi kapasitas untuk sekedar membayangkan, untuk menjangkau kumaha surga teh moal, Pak. Bagaimana cara meraih kuncinya itu? Maka disitulah Allah menurunkan informasi. Yang mana informasi ini juga rahmat Allah. Rahmat dinul Islam, yaitu agama Islam. Dibawa oleh para nabi. Ini para nabi bawa Islam, bawa rahmat. Nabi Musa bawa rahmat untuk Bani Israel. Nabi Ibrahim bawa rahmat untuk suku Kaldea di Irak, Babylon. Nabi Nuh bawa rahmat ya untuk manusia di zamannya. Nabi Ismail, terus semua sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, semuanya bawa rahmat
bawa Islam. Tetapi tidak ada satupun nabi yang seperti Nabi Muhammad SAW yang datang bawa rahmat, bawa Islamnya itu lil alamin, untuk seluruh manusia dan jin, itu lil alamin teh. Jadi yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya. Karena Islam sudah ada sejak dari dulu, dari zaman Nabi Adam. Nabi Musa juga bawa Islam, bawa rahmat, tapi bukan lil alamin, li Bani Israel. Rahmat yang lil alamin, Islam yang untuk seluruh alam, ini baru ada pada pengutusan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu kerasulan Muhammad. Makanya orang yang tidak mau ikut, tidak mau menurut, tidak mau mengikuti Nabi, tidak kebagian rahmat. Karena Islam rahmatan lil alamin itu bukan Islamnya yang rahmatan lil alamin, itu kerasulan Muhammadnya. Makanya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu tuh ya kepengutusan Muhammad illa kecuali kepengutusan Muhammad itu rahmatan lil alamin, begitu ya. Nah, maka Nabi datang bawa kunci untuk meraih ar-Rahim yang 99 itu. Inilah ilmu yang paripurna itu Bapak Ibu. Yang kita dituntut untuk mencarinya. Makanya dikatakan tolabul ilmi faridotun. Ya, itu kan sering diucapkan ya. Tolabul ilmi faridotun, tolabul ilmi faridotun, ilmu nukumaha nu faridotun teh. Bukan sembarangan ilmu, ya. Tolabul ilmi faridotun itu ilmu ini, ilmu yang paripurna, Al-Qur'an, ya. Nah, maka dengan mengikuti dari tadi kita sudah terima modal Ar-Rahman. Lalu kita bingung bagaimana cara mendapat Ar-Rahim. Datang Nabi, Nabi teh rahmatan lil alamin. Maka ketika kita menyesuaikan diri dengan Ar-Rahim yang Nabi bawa, itu namanya silaturahim. Makanya dulu saya pernah mengkaji di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab bersama guru kami ya, Kiai Haji Usman Solehuddin, tentang silaturahim. Dulu Ustadz mengatakan, kita berwudu lalu sholat sesuai contoh Nabi, sudah tindakan silaturahim. Dulu tidak paham ya, kenapa disebut silaturahim, wudu kok silaturahim, kan begitu. Karena harus tahu dulu apa itu silaturahim. Silaturahim itu bukan menjaga hubungan kekerabatan, berkumpul, kemudian saling berkunjung, sasalaman, bukan begitu. Itu mah ukhuwah eta mah. Ukhuwah Islamiyah eta mah. Silaturahim itu menyempit di Indonesia artinya, ya. Silaturahim itu ya tidak sesempit itu. Nanti ada silaturahim untuk diri sendiri, mengikuti petunjuk Rasul. Lalu Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naron, jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini silaturahim kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Lalu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, perintah berdakwah, ya. Perintah berdakwah, ini silaturahim kepada semua orang. Nah, untuk berdakwah kepada semua orang kan harus bertemu, harus berkumpul, harus ada kepemimpinan, harus diatur. Maka disinilah nanti silaturahim menyempit. Jadi silaturahim teh berkumpul we gitunya. Ya, kadang-kadang suka dijadikan alasan oleh orang yang nagih hutang gitu kan. Datang ke rumah ieu mah silaturahim we cenah ka dieu teh. Padahal mah nagih eta teh. Nagih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ilmu ini urgent sekali. Karena tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa mengelola Ar-Rahman yang sudah Allah berikan. Tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa memahami Ar-Rahim yang ingin kita tuju di surga sana. Tanpa ilmu, tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi mana petunjuk itu. Mana rahmatan lil alamin yang Nabi bawa itu. Berupa rahmat Allah, aturan-aturan dinul Islam. Kita punya aturan dari mulai mengurusi kamar mandi sampai mengurusi planet bumi. Itu rahmatan lil alamin teh. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal, rahmatan lil alamin teh jadi dalil untuk hidup seenaknya. Kenapa tidak mau mengucapkan selamat Natal ke gereja? Islam kan rahmatan lil alamin. Nah jadi sangeunana rahmatan lil alamin teh. Bukan begitu, rahmatan lil alamin itu aturan.
yang Allah tetapkan sebagai kasih sayang kepada kita. Kan Bapak Ibu sayang kepada anak, di rumah itu banyak aturan kan? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus itu kan sayang. Kalau kita tidak mengurus anak dengan aturan-aturan yang ketat, artinya tidak sayang. Nah, maka rahmat Allah itulah berupa aturan dan itu harus dikaji dengan ilmu. Dari mana kita bisa tahu? Lihat, Bapak Ibu, sumber ilmu di dalam Islam ada dua, sumber qauli dan sumber kauni, sumber wahyu dan sumber dunia, gitu ya. Nah, Allah sudah memberikan ini kepada kita modal supaya kita bisa berilmu. Ini modal awal mencari ilmu. Apa? Surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, ya, dan menjadikan bagi kamu satu, lihat urutannya. Satu, asam'u, pendengaran. Dua, absor, penglihatan. Disebut absor artinya dua, nazor dan ro'a berarti ya. Ini bagus berarti betul nih. Wal afidah kalimatnya bagus absor. Wal afidah dan hati ya. Akal dan jiwa, apa? Akal dan hati, jiwa itu sendiri. Nah, jadi urutannya betul, Pak. Karena manusia itu kan pertama kali mendengar dulu, ya. Sudah sejak dari dalam perut. Dari dalam perut Bapak Ibu mendengar, sudah mendengar kan janin itu, bayi itu. Lahir ke dunia baru bisa melihat. Tapi belum paham kan? Setelah usia balik baru paham, afidahnya ada. Lalu Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Apa itu syukur? Kenapa Allah mengatakan setelah diberikan Ar-Rahman, setelah diberikan ya rahmat yang 1% itu sebagai modal untuk mencari rahmat yang 99%. Kenapa kita dikatakan qalilan ma tashkurun? Sedikit sekali kamu bersyukur. Syukur itu apa sih? Ya, syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, ya. Meskipun alhamdulillah adalah salah satu bentuk syukur, syukur secara lisan dan hati. Tetapi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, ya. Apa itu syukur? Bapak Ibu tidak akan bisa memahami syukur kalau tidak paham apa yang sudah Allah berikan. Gerasok sekali deh. Kan sahur Allah teh, kami sudah berikan tuh modal dari mulai pendengaran, penglihatan, hati, ya. Ini kan kalau dihitung nikmatnya tidak terhitung. Latuh suha kata Quran, tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat yang sudah Allah berikan. Lalu Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun. Meskipun sudah diberi modal yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, tapi sedikit kamu bersyukur. Nah, bersyukur ini apa? Bukan hanya berterima kasih. Ya, untuk memahami syukur, Bapak Ibu harus memahami dulu rizkun itu sendiri. Apa yang Allah berikan di konsep Ar-Rahman tadi. Apa saja rezeki itu? Rezeki itu kan bukan hanya uang, ya. Rezeki itu satu kesempatan hidup, ya. Umur yang makmur. Makmur itu dengan ibadah. Jadi kalau hidup kita dipenuhi ibadah, umurnya makmur. Kalau tidak, berarti tidak makmur. Tidak disebut umur, ya. Hayatun saja hidup. Makanya orang kafir itu tidak dianggap makmur umurnya. Tidak punya umur orang kafir itu. Yang nanti dihisab di akhirat itu yang punya umur. Dua, ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki. Tiga, kesehatan fisik, kenikmatan jasmani itu rezeki. Empat, pasangan dan turunan itu juga rezeki. Lima, pekerjaan, amanat, jabatan. Ya. Kemudian enam, harta benda. Tuh, harta mah salah satu di antara sekian banyak bentuk rezeki. Ya. Lalu nanti ada apa? Tempat tinggal, lingkungan, teman, sahabat, itu semuanya rezeki. Bapak punya sahabat, tetangga, saroleh, ahli masjid, itu teh rezeki yang tidak terhingga. Beda kan betahnya tinggal di wilayah orang-orang yang soleh, ahli masjid, dengan tinggal di wilayah orang-orang yang ahli maksiat, kan beda itu. Ketentraman hidup kita beda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua
rizkun yang tadi saya sebutkan itu, manusia dengan ilmunya harus paham. Tidak boleh hati kita condong kepada rejeki-rejeki itu. Misalkan Bapak dalam hidup Bapak menomorsatukan umur. Pokoknya Bapak mah hidup sehat, yang penting sehat, bahagia, ingin hidup enak. Ya, ada juga orang yang mementingkan ilmu. Pokoknya saya harus jadi paling pinter ya sealam dunia. Ada juga yang mementingkan kesehatan fisik dan kenikmatan jasmani. Oh, yang dipikirkan itu bagaimana sehat, kuat, wah, angkat besi, memelihara kecantikan dan sebagainya. Pokoknya nomor satu fisik, gitu ya. Ada juga orang yang nomor satu itu pekerjaan, profesi. Dia dia apa gila karir. Ada juga yang nomor satu itu harta benda. Pokoknya motivasinya untuk menambah harta, menambah harta. Ada juga yang pasangan dan turunan. Pokoknya istri saya nomor satu di dunia, suami saya nomor satu di dunia, anak saya, anak kami, wah nomor satu di dunia. Apabila kita condong kepada itu semua, lalu kecintaan kita kepada hal-hal tersebut mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, maka Allah adalah Tuhan yang cemburu. Allah akan menguji semua manusia yang condong hatinya kepada perkara yang salah. Maka Allah akan munculkan ujian pada perkara yang Bapak Ibu jadikan nomor satu di dalam hati. Orang yang condongnya kepada harta, dia punya masalah nanti dengan hartanya. Pekerjaan, dia masalahnya di pekerjaan terus. Orang yang menomorsatukan anak itu seperti dewa pokoknya mah ya, mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Pokoknya anak saya inginnya tidur, tidak mau sholat, biarkan saja tidur. Wah, itu nanti kita diuji dengan anak. Ya, nah maka ini bukan sikap syukur. Sikap syukur itu adalah kemampuan memanage, kemampuan untuk menjadikan seluruh rizkun yang tadi untuk menyembah Allah, untuk supaya Allah ridho. Itu ilmunya. Jadi kita menggunakan ilmu itu hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Ya, memang manusia diciptakan untuk mencari ilmu betul, tetapi si ilmu yang sudah didapat ini sebagai perantara supaya beres beribadah gitu. Makanya tidak bertentangan antara orang yang menyebutkan the purpose of life atau tujuan hidup manusia itu adalah berilmu, ya. Ada juga yang mengatakan tujuan hidup beribadah itu tujuan hidup manusia itu beribadah. Ini tidak bertentangan. Karena tidak mungkin ibadah dilakukan tanpa ilmu. Seperti tadi yang saya jelaskan, apabila ibadah tanpa ilmu mengikuti ketidaktahuan, maka yang muncul hanyalah syirik, khurafat dan tahayul begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi modal awal mencari ilmu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak menggunakan akal pikiran, potensi akal insaniah kita tidak digunakan untuk mencari ilmu? Artinya tidak bisa beribadah dengan benar. Makanya Allah mencela orang yang tidak berpikir dengan benar, tidak mencari ilmu dengan benar. Salah satu contoh gagalnya manusia dalam berpikir, Al-Quran menyebutkan surah Al-A'raf 179. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ingat, kalau ayat Quran dimulai dengan kata qad saja sudah pasti terjadi. Ini qad ditambah penguat ya lam di situ. Laqad artinya bukan main-main. Walaqad dzara'na, sungguh pasti begitu. Kami akan lemparkan di jahannama, ke neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi. Banyak sekali jumlah dari jin dan manusia. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tuh, orang yang sudah diberi hati disebut sebagian, dimaksud seluruhnya. Hati, akal, jiwa ya. Semua rezeki yang Allah berikan itu la yafqahuna biha, tapi dia tidak mau berpikir untuk mencari ilmu dengan fasilitas yang Allah berikan itu. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Kalau sudah tidak bisa mencari ilmu, maka dia punya mata pun tidak akan bisa melihat. Dan dalam tafsirnya di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra, bukan. Maksud la yubsirun tidak bisa melihat itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kalau manusia sudah seperti itu, walahum adanun la yasmauna biha, mereka punya telinga pun tidak akan bisa mendengar
Bapak dan Ibu akan kesulitan menasihati orang-orang seperti ini. Ulaika kal an'am, mereka itu manusia, tapi kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adollu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, tidak menimba ilmu, tidak mendapatkan iman, tidak bisa beribadah, itu lebih berbahaya daripada binatang. Binatang tidak ada yang bunuh anak. Binatang ternak al-an'am tidak ada yang bunuh anak, bunuh ibu, bunuh pasangan. Manusia bunuh anak banyak, ya. Binatang kalau dia mau masuk ke kebun paling yang dimakan daunnya saja. Tapi kalau manusia merampok kebun kan habis semuanya. Domba jantan sedang musim kawin masih menghampiri domba betina. Ini manusia laki-laki kawin dengan laki-laki lagi. Banyak yang mendukung. Bagaimana? Ya, lebih sesat dari domba. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada keunikan gaya bahasa di sini ya. Ketika manusia dikaitkan dengan ilmu, ya, Allah sudah memberikan fasilitas sebagai modal mencari ilmu. Di surah Al-Mulk ayat 23 disebut pendengaran dulu, lalu penglihatan, lalu akal pikiran, afidah dan hati, ya. Itu urutannya. Pendengaran dulu, bayi bisa mendengar dari sejak di dalam perut. Lalu penglihatan, lahir ke dunia baru bisa melihat. Setelah balik baru mendapat akal pikiran yang sehat. Maksudnya yang bisa memahami, sudah dewasa. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan contoh manusia yang gagal, maka urutannya dibalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dari depan ini, mereka punya akal pikiran, punya hati, tapi tidak mau berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tidak bisa mendengar. Nah, maka ini unik ya. Jadi ketika diberi modal dari pendengaran dulu ke penglihatan ke akal pikiran. Tapi ketika gagal, akal pikirannya tidak berfungsi, penglihatannya tidak berfungsi, pendengarannya pun tidak berfungsi. Jadi diurut balik ya. Seperti Bapak ketika memberikan modal dagang misalkan kepada seseorang. Saya kasih modal dagang nih, modalnya untuk belanja. Kemudian tempatnya untuk berdagang, lalu karyawannya, begitu ya. Itu modal. Ketika dia tidak benar, tidak amanah dalam menjalankan bisnis Bapak mengatakan, "Oh, karyawan bubar, tempatnya disita." Sampai modalnya saja hilang. Gitu ya. Nah, itu keunikan gaya bahasa Al-Qur'an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu karena ilmu adalah menjadi satu-satunya alasan manusia bisa beribadah. Dan ibadah adalah tujuan manusia diciptakan. Nah, maka setelah berilmu, tentu saja tidak cukup diketahui, tetapi ilmu itu harus diamalkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Abu Musa al Ashari, qala radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan apa yang Allah utuskan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu. Kama salil goisin, sebagaimana atau tak ubahnya seperti hujan. Asoba ardon, yang menimpa bumi. Nih sekali lagi ya. Apa yang Allah utuskan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu. Maksudnya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Itu sebagaimana tak ubahnya hujan deras. Jadi Al-Quran, ilmu itu seperti hujan, air hujan. Asoba ardon, yang menimpa tanah yang kering. Jadi Bapak Ibu, manusia yang menerima Al-Quran, menerima ilmu, itu seperti tanah kering disiram air hujan. Jes, gitunya, basah. Lalu menjadi hidup tanah itu. Maka hidupnya harus menghidupkan. Tanah subur harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
orang yang berilmu harus beramal soleh. Bohong ilmunya kalau dia tidak beramal soleh. Makanya di dalam Quran selalu disandingkan innaladina amanu dengan wa amilu solihat. Maka Nabi mengatakan fakanat minha to'ifatun toyibatun. Di antara tanah yang menerima air itu ada yang bagus kualitasnya. Wabilatil ma'a, dia menerima air, menyerap air. Fa'an batatil kala'a, dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuh, ini amal soleh. Fa'an batatil kala'a, tumbuh-tumbuhan muncul. Wal usbal kathiro, dan rumput yang banyak. Ya, nah, ini buah daripada air hujan yang diserap tanah, ya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya seperti buah daripada ilmu seseorang yang masuk ke dalam hatinya, maka harus melahirkan amal soleh. Begitu. Nah, sudah dulu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang perkara ilmu ini kedudukannya sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika manusia tidak berilmu, maka itulah posisi malaikat meragukan, ya, manusia untuk menjadi khalifah. Tetapi setelah manusia itu diajari ilmu oleh Allah, maka manusia yang tadinya ragu menjadi hormat kepada Adam, kemudian menjadi sanggup membantu, mengayomi, supaya manusia itu bisa meningkatkan kualitas jiwa. Dan ini adalah tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu meraih ilmu, dan dengan ilmu itu menjadi modal untuk beribadah. Ibadah itu tidak bisa dilakukan kalau dengan logika kita. Harus dengan sumber yang Allah turunkan. Itulah rahmat yang 99 di surga. Allah sampaikan kunci-kuncinya kepada para nabi dan rasul. Semuanya bawa rahmat. Kata para ulama, ar-rahmatu ayat dinul Islam, aturan Islam. Rahmat Allah itu supaya kita bisa masuk surga itu harus bagaimana? Atau harus diatur oleh Allah. Hidupnya harus sesuai dengan aturan. Ya, kalau tidak sesuai dengan aturan, maka kita tidak diperkenankan untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan ar-rahim. Nah, kesesuaian manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW, sang rahmat, rahmatan lil alamin, karena untuk semua makhluk, ya, membawa kunci dari ar-rahim. Itulah yang disebut dengan silaturahim, ya. Jadi bukan sederhana pembahasan silaturahim itu. Lihat Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab itu memuat hadis yang panjang sekali tentang silaturahim, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan cukupkan dulu ya, karena memang kalau Ramadan begini, nah, saya waktu itu berharap supaya waktu kajiannya sesuai iklan, ya, sampai 1:30. Tapi kalau sudah menjelaskan sesuatu itu suka sulit untuk berhenti, begitu ya. Tak seperti kata buh dua wae. Nah, untuk hari ini saya mohon cukup dulu ya bagi kita pembahasan tentang manusia sebagai makhluk pembelajar. Nanti insya Allah disampaikan kembali hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang lebih detail untuk menunjukkan bagaimana posisi ilmu itu sangat penting. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang kemuliaan ilmu dan ulama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dibahas disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, ya, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi, terutama di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi ini akan meninggalkan kita, ya. Bapak Ibu, di akhir-akhir Ramadan ini bukan saatnya kita bersenang-senang, ya, atau berbelanja atau apa saja. Nanti bersenang itu di hari H, Idul Fitri, ya. Para sahabat dan Nabi Muhammad SAW dulu ketika mau ditinggalkan Ramadan seperti ini, mereka sibuk menangis, ya. Mereka meningkatkan ibadahnya dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah, ya, Ramadan di tahun depan kami mengalaminya, begitu, ya. Pertemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Itulah yang diusahakan oleh Nabi dan para sahabat di akhir bulan Ramadan, ya. Makanya
kualitas keilmuan seseorang terlihat nanti daripada akhlaknya. Di akhir Ramadan itu apa yang dia lakukan? Apakah sibuk? Ya sibuknya di mana? Kalau sibuknya di masjid, alhamdulillah ya. Tapi kalau sibuknya di mall, nah itu yang mungkin masih ya harus ilmunya ditingkatkan. Tidak bisa dipaksa-paksa karena ilmunya yang harus dirubah ya. Karena pemahaman adalah sumber daripada kepatuhan. Lihat nanti surat Al-Insyirah ya. Allah menyuruh kita untuk meningkatkan ilmu karena dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Bersama, ma'a itu bersama. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu mudah. Tidak ada sesuatu yang sulit itu. Karena yang sulit itu tidak ada. Semuanya mudah. Ya. Lalu apa yang menjadikan itu jadi sulit? Karena ilmu kita di bawah masalah. Kalau ilmu kita sudah di atas masalah, tidak ada yang sulit. Contohnya ketika saya mogok motor, karena saya ilmunya di bawah, tidak tahu tentang otomotif. Banyak motor teh kumaha teh pareum wae dulu ya, pakai motor apa yang nungange busi teh banyak. Diselah teh, teu hirup wae ya, sampai ditendang bannya. Motor butut gitu. Lalu lewatlah kakek-kakek pensiunan montir. Nah, cek si Abah teh kunaon, Sep? Yuk Pak, motorna ya mogok. Lalu si Abah lihat tidak 5 menit itu sambil adzan maghrib ya. Si Abah lewat tidak 5 menit. Ini businya logor. Takol cenah busina. Ditakol sedikit saja. Lalu motor itu kembali hidup. Kita katakan kalau nakol ya memukul sesederhana itu saja, saya juga bisa dari tadi. Betul ya. Memukul busi ya itu tidak sulit dan semua orang juga bisa. Tapi yang jadi mahal adalah kenapa yang dipukul adalah bagian yang itu. Itulah ilmu. Ya. Kalau tadi kan saya menendang sampai bannya yang ditendang, bukan businya. Kenapa? Karena tidak paham. Maka yang menjadi mahal itunya, ya, yang menjadi mahal itu adalah kenapa yang dipukul adalah bagian itu. Itulah ilmu. Maka kesulitan itu menjadi mudah ketika ilmu kita hadir dan berada di atas masalah. Itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekian saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi ya di pekan depan ya. Pekan depan itu masih hari apa? Senin. Oh, mungkin Lebaran, Pak ya. Sudah Lebaran belum? Ya nantilah diinformasikan ya. Ada iklannya. Apakah kajiannya libur atau tidak. Sekian yang bisa disampaikan, saya ucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsiron, ditutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gofur. Enggak, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daunona daun saga katuruban daun awi dayana sugan jaga patepang di sareng simabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.